Hai 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 hai, selamat pagi semuanya ya malam hari ini. Selamat pagi malam hari ini. Pagi semuanya ya. Jadi untuk teman-teman semua yang ada di sosial media dan dimanapun anda berada, kembali lagi di channel Babu Coki. Kita sekarang akan membahas tentang salah satu highlight yang ada di eh, salah satu YouTuber yang ada di Gorontalo ya. Jadi kita akan reaksi apa yang ada di dalam konten beliau tersebut. Dan kita coba pikir-pikir dulu ya. Sebenarnya ini tidak mau diangkat lagi cuma karena ya aku terpacu dalam melodi untuk melakukan reaksi ini ya. Jadi bagaimana highlight-nya kita akan lihat dulu ya dan kita dengar. Ingus ya. Oke, kita play. Ternyata perayaan ulang tahun ini mendapat komentar. Ini Amit yang bilang ke saya. Kata bapaknya yang biayai semua saat itu ulang tahun, ya teman dari bapaknya yang sama-sama ditambang. Tunggu dulu, itu kayaknya tadi itu ada suara orang di belakangnya itu ya. Kalau tidak salah itu DP inisial depan. Kalau maaf Pak Erol ya, ini saya tidak klaim bahwa ini Pak Erol yang bilang, tidak. Tapi saya dapat kabar, dapat cerita dari Amet. Kabarnya, ini kabarnya masuk ke saya ya. Pak Erol ini mau tuntut konten kreator yang pakai Fajar. Kalau Fajar tidak ada kami yang ada di Newbie, gimana caranya dia tidur, pulang, makan, dan sebagainya. Terus Citra juga kasih nomor handphone saya ke orang trans. Ternyata Amet juga ini dipaksa. Intan Virus dan Ulumil. Oke guys, jadi itu salah satu highlight yang ada di YouTube-nya Martin Hypnotrick ya. Jadi disclaimer dulu ya. Jadi saya ini sebenarnya bukan mendukung YouTuber yang ada di Gorontalo juga, bukan juga mendukung Pak Erol, bukan juga mendukung Fajar. Tapi kalau dilihat dari situasi yang ada ya, sekarang ini kan Fajar sudah diterima nasional dan kita-kita yang di lokal ini masih gini-gini aja, tidak ada perubahan. Perubahan ada tapi cuma di skala lokal aja. Dan kita lihat tadi ya, ada beberapa nama-nama yang disebut tadi, ada Intan Virus, Ulumile. Mereka berdua itu adalah dalang dibalik di mananya kesuksesan Fajar ya sampai di Jakarta. Ya, walaupun sambil bass leading ya, dia jago ya karena Faro. Dan kita lihat di cuplikan-cuplikan itu, ini salah satu YouTuber yang ada di Gorontalo namanya Martin Hypnotrick. Kita langsung saja lihat ya di videonya ya. Jadi sekali lagi untuk teman-teman netizen ya, jangan menonton highlight. Tolong ditonton full dari A sampai Z, balik ulang di A supaya tidak gagal paham. Sekali lagi Bapu ingatkan untuk teman-teman netizen yang ada dimanapun anda berada ya, silahkan nonton full. Kalau anda tidak suka, kesampingkan dulu tidak suka. Siapa tahu ada niat baik di dalam video itu, gitu guys maksudnya. Jadi langsung saja. Pertama kita lihat di situ ada kata-kata bahwa nanti mana tadi? Ternyata Amet juga ini dipaksa. Bukan. Yang ada di Newbie, gimana caranya dia tidur, pulang, makan, dan sebagainya. Itu adalah kata-kata Polombuango ya. Dalam bahasa Indonesia itu diungkit-ungkit lagi apa yang kebaikan kita. Padahal itu kan tidak disukai oleh agama ya. Tapi santai aja. Tapi sebenarnya kenyataannya seperti itu sih. Bahwa sebenarnya Fajar itu di di Newbie kita selalu support, kita selalu bikinkan konten. Dulu di Rahmat Halu juga ada beberapa juga teman-teman YouTuber yang ingin mencari sesuatu yang viral karena beliau ya. Karena Fajar ini memang sudah viral sekali di Gorontalo. Jadi makanya teman-teman YouTuber yang ada di Gorontalo mencoba untuk meminta Fajar untuk collab dengan mereka. Cuma memang karena di Gorontalo itu masih agak sulit pendapatan untuk yang seperti itu ya. Collab, tapi tidak ada cuan saat itu juga karena kita masih merintis. Sebenarnya kan juga kalau dipikir secara konseptual bahwa Gorontalo juga ini tidak kalah dengan kota-kota besar lainnya karena kita punya
talenta-talenta yang masih terpendam, the hidden talenta. Pokoknya seperti itulah. Jadi kebetulan saja Fajar adalah orang yang pertama yang sempat viral dan lama berada di Jakarta, dan mudah-mudahan kesuksesannya Fajar tidak akan habis dimakan zaman ya. Karena sesungguhnya kami teman-teman yang ada di Gorontalo ini sangat bersyukur karena ada salah satu anak yang punya talenta yang luar biasa bisa lama di panggung nasional. Sekali lagi Bapu Coki berharap kepada Fajar ya, apa yang kami sampaikan di YouTube ini, apa yang kami sampaikan dalam statement-statement yang kami lakukan di konten-konten kami, sebenarnya itu semata-mata hanya ingin mendukung Fajar, hanya ingin membuat Fajar tidak redup dan lain sebagainya. Karena kami tidak mau bahwa ada artis-artis kita yang di Gorontalo itu sudah tidak ada berita lagi. Jadi kami mencoba untuk mengangkatnya lagi, membangun lagi dan lain sebagainya, bahwa kami juga ingin memberitahukan ya, bukan mengkasih tahu ya, memberitahukan kepada keluarga-keluarga dari Fajar. Memang kita kan sama-sama di Gorontalo ya, tapi kami di sini mencoba untuk dengan hal yang lain untuk membuat Fajar agar tidak redup. Sebenarnya bukan tidak redup, mungkin di nasional tidak redup ya, tapi di skala Gorontalo sendiri. Jadi gini. Orang Gorontalo terkenal sampai di nasional itu ada istilah kacang lupa kulitnya. Lebih tepatnya lebih ke sudah tidak mengingat lagi kampung halaman dan siapa-siapa yang pernah membantu orang-orang yang pernah terkenal itu. Entah siapa saja orang Gorontalo yang pernah terkenal. Dan kami itu berharap bahwa orang-orang yang terkenal yang dari Gorontalo ataupun dari teman-teman kita yang di lokal, mudah-mudahan sampai detik sekarang mereka masih humble, mereka bisa berbaur dengan keadaan yang ada, karena kami tidak mau ada kesombongan lebih di atas dari segala-galanya. Dan saya Bapu Coki selaku konten kreator yang ada di Gorontalo, juga Martin Hypnotrick dan teman-teman dari Orlando TV, kami mencoba untuk menghibur. Jika Fajar menghibur untuk nasional, maka kami yang ada di Gorontalo menghibur untuk teman-teman yang ada di lokal. Kembali ke statement saya di awal, kami berharap bahwa Fajar bisa lebih sukses lagi, bukan lebih sukses, tambah sukses lagi, tambah banyak job. Ya, kami di lokal masih punya tanggung jawab besar untuk menghibur teman-teman kita yang ada di lokal sini. Silakan Fajar mencari sesuatu yang baru yang bisa kami lihat dari Gorontalo ya. Tapi pesan saya adalah kepada Fajar agar jangan pernah melupakan orang-orang yang ada di sini, orang-orang yang pernah sama-sama dengan Fajar. Dan kepada para netizen yang terhormat ya, kami di Gorontalo ini masih enak-enak saja, masih aman-aman saja. Kami tidak mau ada perpecahan di antara kami sendiri di warga Gorontalo sendiri. Cuma yang pasti jangan menjudge kami bahwa ada beberapa orang konten kreator yang anti Fajar. Kami bukan anti Fajar ya, tapi kami anti hoax dan anti kekerasan. Jadi kami ingin bahwa saudara kami, keluarga kami ataupun teman kami yang ada di Jakarta itu tolong dijaga baik-baik, dan juga kami tidak mencari sesuatu ya, kami tidak meminta sesuatu kepada Fajar. Kami hanya ingin istilahnya dalam tanda negatif ya, bahwa kami memanfaatkan Fajar hanya untuk demi konten yang akan kami buat ini. Jadi sekali lagi kami tidak merasa bahwa Fajar itu adalah orang yang merugikan kami. Cuma ada beberapa orang dari keluarganya yang tidak suka dengan kami. Salah satunya bapaknya Fajar. Sebenarnya Bapak Fajar dan juga keluarganya Fajar itu beberapa kali kontek-kontekan sama saya dan lain sebagainya, bercerita tentang sebenarnya siapa yang bawa, siapa yang pergi ke Jakarta dan lain sebagainya. Itu sudah dilihatkan di sini ya. Yang memaksa Ahmed Gorapu itu pergi ke Jakarta itu adalah Ulu Mile dan Intan Virus, yang semata-mata tidak cuma sekali baku dapat dan lain sebagainya. Dan skip lah.
Terkait dengan hal Fajar yang sekarang masih hot ya di Gorontalo, itu karena konten kreator, ya. Fajar kembali naik di Gorontalo ya. Karena begini ya, itu karena konten kreator. Kreator, boleh kamu terkenal di nasional Fajar, tapi di mana bumi berpijak, di situ apa dulu? Astagfirullahaladzim. Pokoknya itu istilahnya begitu. Jadi jangan melupakan kulit ya. Karena kami di sini selalu mensupport Fajar. Apapun yang Fajar lakukan di Jakarta, kami selalu support dan minta tolong kepada Fajar, supportlah kami yang ada di sini. Karena ada beberapa pesan kami yang belum tersampaikan ya kepada orang-orang atau siapa saja yang ada di Jakarta. Mudah-mudahan kami bisa collab di Gorontalo dan mudah-mudahan kan tahulah kalau sudah dinasionalkan pasti sudah mahal sekali. Mudah-mudahan Fajar tidak melihat dari sisi budget, karena kami tahu kami masih miskin dan kami masih merintis. Bagaimana lagi yang mau dikatakan ya? Karena pernah kami minta, mau bilang atau tidak ya, nanti diserang netizen lagi. Sebelum Fajar kan sudah ke Gorontalo kan, saya sempat WA Fajar, minta tolong collab dong, biar cuma kalau bukan lewat, cuma lewat sim, karena posisi terkenalnya Fajar kan.